Tes 1, 2, 3. Jadi kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, kita sampai tatap muka ke 10 ya, di luar UTS. Jadi pokok bahasannya pendekatan inovatif dan penerapannya dalam pembelajaran ya. Jadi maksud pendekatan inovatif dalam pembelajaran ini adalah uh, cara atau strategi baru dan kreatif ya, yang digunakan pendidik untuk meningkatkan efektivitas, keterlibatan dan hasil belajar peserta didik dengan maksimal gitu ya. Jadi inovatif dalam pembelajaran ini adalah pendekatan yang menerapkan gagasan, metode atau teknologi baru secara kreatif untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna ya. Jadi bukan hanya menghafal tapi bermakna ya. Selain itu juga aktif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan zaman. Jadi kalau nanti Anda menjadi guru di suatu kelas dalam satu satuan pembelajaran, berarti nanti generasi apa ya peserta didik Anda itu. Kalau Anda setelah menganalisis ternyata peserta didik Anda itu generasi alfa ya, berarti nanti harus dicari pendekatan inovatif yang tepat sesuai dengan generasi alfa ya. Jadi tujuan pembelajarannya setelah mengikuti tatap muka ini diharapkan ya mahasiswa dapat menjelaskan definisi pendekatan pembelajaran ya, model pembelajaran, strategi pembelajaran dan menyebutkan langkah-langkah pendekatan pembelajaran, model dan metode pembelajaran yang nanti akan dibahas, tapi tidak semua ya. Quantum teaching, active learning, cooperative learning, discovery learning, dan untuk strategi pembelajarannya ini project based learning, problem based learning ya. Kalau e-learning ini tidak dibahas ya. Referensinya masih mengacu ke LMS ya, mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang saya tidak paham apakah sudah dapat diakses ya di LMS-nya ya. Kita mengulang dulu definisi pendekatan pembelajaran ya. Ini sudah dibahas di tatap muka sebelum ujian tengah semester. Jadi pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang dari sisi fasilitator ya, atau guru yang mengacu ke pandangan akan terjadinya proses pembelajaran yang sifatnya masih umum ya. Ini nanti dipengaruhi oleh dasar teori yang dikuasai oleh gurunya itu ya. Nanti kita akan bahas quantum teaching dan active learning ya. Kalau model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran fisik ya, yang tergambar ya, masih dapat dilihat oleh panca indera dari awal sampai dengan akhir pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru atau fasilitator. Jadi dia bentuknya konkret ya. Contohnya cooperative learning dan discovery learning. Terus yang strategi pembelajaran ini mengulang ya, adalah rangkaian aktivitas pembelajaran. Jadi rangkaian activity ya, pembelajaran yang harus dilakukan oleh fasilitator dan peserta didik supaya tujuan pembelajaran ini tercapai. Jadi dua ya, aktivitas dari guru nanti akan menghasilkan
aktivitas dari peserta didik ya. Contohnya project based ya learning, problem based ya gitu. Kalau metode pembelajaran adalah cara atau teknik atau prosedur yang digunakan oleh fasilitator untuk dapat berinteraksi dengan peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Ini ada 11 metode pembelajaran ya, yang masih ingat: ceramah, diskusi, demonstrasi, tanya jawab ya, menggunakan project, eksperimen, studi kasus, bersandiwara atau bermain peran, metode kooperatif ya, karya wisata, dan metode problem based ya. Ini masih banyak, ada 11 ya itu ya. Nah, sekarang kita masuk rasional mengapa pendekatan inovatif ini diperlukan ya. Jadi nanti kalau Anda lulus dan bekerja di lingkungan pendidikan atau yang setara dengan itu, maka Anda perlu menguasai teori dan menguasai cara implementasinya dalam kelas pembelajaran yang menjadi tanggung jawab Anda gitu ya. Jadi nanti ada beberapa jenis pendekatan pembelajaran, model, dan metode pembelajaran yang pantas dikuasai oleh mahasiswa peserta mata kuliah TBP di kerajaan ini ya. Nah, kita ulangi lagi ya, pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang dari bagaimana cara memandang yang digunakan oleh guru atau sumber belajar. Kan guru kan salah satu dari sumber belajar dalam menyelenggarakan proses pembelajarannya. Nanti pendekatan pembelajaran ini akan berhubungan erat dengan pertama tujuan pembelajaran, tujuannya pembelajaran apa gitu ya, materi pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, model, dan bagaimana evaluasi pembelajaran itu dipilih. Jadi nanti pendekatan pembelajaran dapat mempengaruhi kualitas dan hasil pembelajaran yang dicapai oleh peserta didik gitu ya. Jadi ada 2 jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa atau student centered learning atau approach ya. Ini ditekankan pada peran aktif ya, kreatif dan mandiri dari peserta didik ya, dalam membangun pengetahuan dan keterampilan mereka sendiri. Jadi ini dituntut peserta didik ini yang aktif, kreatif, dan mandiri gitu. Jadi kalau peserta didiknya tidak ada yang aktif, tidak kreatif, dan tidak mandiri, ya jangan pakai ini ya. Terpaksa harus dilihat dulu karakteristiknya dari peserta didiknya itu seperti apa. Nah, pada pembelajaran berpusat pada siswa ini, guru atau sumber belajar ini ya, berperan sebagai fasilitator saja. Selain fasilitator ya motivator dan mediator yang membantu peserta didik dalam proses belajar. Ya, jadi ini yang menyimpulkan ya, pengetahuannya sendiri ya peserta didik ya. Jadi pendekatannya konstruktivis ya, mengkonstruksikan pengetahuan secara mandiri, dan pendekatannya humanis ya. Jadi memuliakan manusia, kontekstual berbasis konteks, dan inquiry ya. Inquiry sesuai kebutuhannya. Yang kedua adalah berpusat pada guru ya. Ini kalau tadi peserta didiknya tidak aktif, tidak kreatif, dan tidak mandiri ya, terpaksa berpusat pada guru ya. Teacher center approach ya. Ini penekanan pada peran dominan guru sebagai sumber belajar dalam menyampaikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik. Jadi nanti peserta didiknya ya pasif saja nerima dan mengikuti arahan guru atau sumber belajar yang lain. Jadi ini pendekatannya behavioris ya, ekspository, pendekatan langsung, dan pendekatan ceramah ya. Jadi banyak itunya apa contoh pendekatannya ya.
mana yang baik, berpusat pada siswa atau guru, ya semua baik sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Tidak ada yang tidak lebih jelek ya. Nah, untuk penerapan pendekatan pembelajaran ya dalam suatu kelas di satuan pendidikan ini harus dilakukan mengikuti langkah-langkah atau sintaks yang telah ditetapkan ya, dalam model pembelajaran yang dipilih. Nah, gitu. Jadi kalau yang berpusat pada siswa atau berpusat pada guru tentunya juga menggunakan model pembelajaran ya. Masih ingat tadi ya, model pembelajaran adalah rancangan sistematis yang menggabungkan pendekatan, strategi, metode, teknik, dan sumber belajar dalam suatu prosedur pembelajaran ya. Jadi nanti model pembelajaran yang dipilih ya atau digunakan itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi, kondisi peserta didik, bagaimana karakteristiknya, dan sumber belajar yang available ya, yang tersedia. Terus juga harus model pembelajaran yang dipilih harus dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif ya, interaktif ya. Interaktif itu bisa ada pertanyaan, ada interaksi lah, interaksi yang aktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif ya, itu. Jadi harus dicari dari model-model pembelajaran yang sekian itu, dicari yang supaya peserta didiknya dapat berpartisipasi dengan aktif ya gitu. Jadi ada dua jenis pendekatan pembelajaran. Jadi yang quantum learning dan active learning ya. Misalnya yang quantum learning, kita belajar dulu quantum tuh interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya ya, mengkonversi energi menjadi cahaya. Kalau cahaya nanti bisa menerangi ya, menerangi yang gelap gitu. Kalau learning pembelajaran ya proses interaksi peserta didik dengan guru, sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Sehingga kalau quantum learning ini kalau digabung jadi satu frasa adalah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Ya, ini ditemukan oleh De Porter dan Hernaki ya 2011. Jadi intinya quantum learning ini menciptakan lingkungan belajar yang efektif ya, dengan yang lingkungan belajar yang efektif. Bagaimana caranya ya, menggunakan unsur-unsur yang ada pada peserta didik dan lingkungan belajarnya sehingga ada interaksi ya gitu ya. Jadi quantum learning ini ada istilah ya, sudah di bahasa Indonesia kan ya, bawalah dunia mereka ke kita dan hantarkanlah dunia kita ke dunia mereka. Ini maksudnya seperti apa nih, kita lihat. Jadi prinsip kuantum ini ada 4 ya. Segalanya berbicara, maksudnya semuanya itu dapat bermakna ya, semuanya itu bermakna. Segalanya bertujuan ya, pasti ada ya, segala sesuatu yang ada di alam itu pasti ada tujuannya. Pengalaman sebelum memberi nama, akui setiap usaha, jika layak dipelajari maka layak untuk dirayakan. Ini masih terlalu abstrak, mungkin oke ya, akan dijelaskan menggunakan menggunakan istilah tandur ya, tandur. T itu tumbuhkan, A-nya alami, N-nya itu namai, D itu demonstrasikan, ulangi, dan rayakan, tandur ya. Jadi setelah ini model pembelajaran quantum learning. Yang pertama adalah tumbuhkan dulu. Apa yang ditumbuhkan? Minat belajar.
Jadi kalau peserta didik yang tidak berminat ya, ya harus dibuat supaya minat belajarnya itu tumbuh dengan cara bagaimana ya, mengembangkan keponya itu, mengembangkan rasa ingin tahu dalam bentuk kira-kira kalau mempelajari pokok bahasan X ini manfaatnya apa gitu. Jadi itu menumbuhkan supaya minat belajarnya itu uh, berubah ke arah yang lebih baik gitu ya. Ya, ini kadang ya tidak berhasil ya, tapi kadang juga kalau Anda sudah banyak jam terbangnya akan berhasil. Setelah memastikan minat belajarnya itu meningkat, baru alami ini sekarang ya, kondisikan ya pengalaman empiris yang dapat dimengerti oleh peserta didik. Jadi peserta didik itu dikondisikan supaya mengalami sendiri, mengerjakan sendiri, intinya secara empiris ya, konkret ya, secara empiris melaksanakan sendiri, sehingga lebih bermakna dibanding mendengarkan ya. Namai. Jadi setelah peserta didik menyelesaikan suatu pembelajaran yang dilakukan secara mandiri, secara empiris, secara dicoba langsung, ini nanti mereka dikondisikan untuk dapat menyebutkan namanya atau menamai pengetahuan baru atau memaknai fenomena baru yang menggunakan bahasa mereka sendiri gitu ya. Itu namai. Terus yang keempat, demonstrasikan. Jadi kalau setelah peserta didik ini menyelesaikan pembelajaran pada satu pokok bahasan, maka peserta didik itu dikondisikan untuk dapat mendemonstrasikan bahwa dia sudah menguasai gitu, di depan teman-temannya. Kalau perlu di depan teman-temannya tapi yang tidak mengikuti proses pembelajaran yang tadi sebelumnya. Nah, terus ulangi yang kelima. Jadi kemampuan yang telah dikuasai oleh peserta didik itu harus diulang-ulang ya di setiap misalnya hari ini disuruh mendemonstrasikan, terus besok juga disuruh mendemonstrasikan gitu. Kalau sering dilakukan mendemonstrasikan, ini nanti dia akan betul-betul bermakna menguasainya. Nah, kalau sudah menyelesaikan pembelajaran dengan baik ya, maksudnya sudah beberapa kali mendemonstrasikan, berarti dia sudah, peserta didik itu sudah dianggap menyelesaikan, sehingga diberikan penghargaan ya, dikasih aplaus, dikasih penguatan, dikasih ya penghargaan lah ya, yang sifatnya membuat peserta didik itu senang gitu ya, tapi tidak memberatkan guru ya. Itu quantum learning ya. Yang berikutnya adalah active learning. Active learning ini pendekatan dalam pengelolaan sistem pembelajaran melalui cara belajar yang aktif, sehingga nanti peserta didik ini bisa mandiri ya. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Jadi memfasilitasi peserta didik untuk dapat aktif menemukan jawaban atau menyusun suatu pengetahuan baru secara mandiri. Jadi ini pakai Thorndike ya, 3 hukum belajar. Itu SR ya, stimulus respon. Stimulus itu rangsangan menghasilkan respon atau tanggapan ya. Jadi ada 3 hukum Thorndike ini. Hukum belajar Thorndike yang pertama, law of readiness atau hukum kesiapan. Hukum kesiapan itu maksudnya Anda jangan memulai suatu pembelajaran ya jika peserta didiknya itu belum siap. Bagaimana supaya siap? Ya buat supaya peserta didik itu siap. Gimana caranya ya? Begitu peserta didik itu siap, ada indikator bahwa dia sudah memperhatikan, sudah memunculkan indikator minat belajarnya sudah siap, baru
mulai pembelajarannya gitu. Nah, kalau sudah pembelajaran dimulai, ya sudah diberikan pembelajaran, diberikan materi sampai beberapa waktu, dan kemudian Anda menyuruh peserta didik untuk melakukan latihan mengerjakan soal-soal ya. Nah, ini law of exercise ya, hukum latihan. Jadi latihan-latihan itu harus selalu diulang sehingga peserta didik ini kalau sering melakukan suatu kegiatan ya, mengerjakan soal-soal atau mendemonstrasikan atau membuat proyek yang diulang-ulang, berulang-ulang, maka dia akan mempunyai kemampuan dapat menyimpulkan atau menyusun pengetahuan baru. Nah, yang terakhir adalah law of effect ya, hukum akibat. Jadi kalau latihan-latihan tadi sudah dilakukan berulang kali sehingga dia merasa senang ya, atau nyaman atau percaya diri, sehingga suatu kondisi yang nyaman tadi akan diulang gitu ya. Tapi sebaliknya ya, kondisi yang tidak nyaman ya tidak akan diulang, jadi gitu ya. Itu 3 hukum belajar Thorndike ya. Nah, untuk penerapan active learning ya, dalam kelas di satuan pendidikan, jadi Anda harus memilih metode pembelajaran yang tepat ya, atau sesuai ya, untuk dapat menerapkan active learning ya. Aktif. Jadi bisa saja menggunakan ceramah interaktif ya. Gitu ya. MP itu kan ada 11 ya tadi ya, metode pembelajaran. Yang pertama ceramah interaktif. Jadi menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi ya. Gitu ya. Jadi ceramah itu kan metode pembelajarannya itu berubah-ubah ya, bervariasi, interaktif. Jadi Anda yang menyampaikan, terus Anda bisa melihat kalau antusias peserta didiknya disuruh untuk mengulang atau mencoba untuk mendefinisikan menggunakan bahasanya mereka sendiri, atau disuruh untuk bertanya gitu ya. Itu interaktif, ceramah interaktif. Ceramah interaktif itu tidak satu arah tapi dua arah ya. Jadi dari fasilitator ke peserta didik dan sebaliknya, peserta didik ke fasilitator dan juga peserta didik ke peserta didik gitu ya. Metode pembelajaran yang lain adalah diskusi ya. Diskusi itu juga bisa active learning ya. Jadi diskusinya tapi dikondisikan supaya peserta didiknya tuh dapat mendengar ya, mendengar materi pembelajarannya, materi yang didiskusikan. Nah, setelah mendengar, peserta didik juga harus dapat aktif menyampaikan gagasan. Kalau itu yang didiskusikan itu problem, masalah sehari-hari ya, kalau bisa peserta didik itu dikondisikan untuk menyampaikan problem solvingnya, jawabannya gitu. Ya kalau tidak belum mempunyai gagasan ya, pengalaman, coba pengalamannya dulu pernah berada pada masalah apa gitu. Dan informasi antar peserta didik ya, jadi di antara peserta didik itu dapat saling tukar informasi sehingga diperoleh kesimpulan, itu diskusi. Nah, kalau yang dua ini diskusi dalam satu kelas ya, kalau diskusi dalam satu kelas ini, kalau kelasnya besar 32 peserta didik, itu nanti tidak mungkin ya semuanya itu aktif ya, pasti ada yang kelompok pasif, aktif, dan kelompok yang diantara itu gitu, sehingga dipilih aja diskusi kelompok kecil gitu ya, 5, 7 gitu. Jadi seperti diskusi tapi dilakukan dalam kelompok dan antar kelompok.
Jadi kalau satu kelas itu 32 siswa itu dibagi menjadi 4 kelompok, 8 orang masing-masing kelompok gitu ya. Dan nanti diskusinya terjadi di dalam kelompok di di 8 orang itu ya. Kalau di 8 orang anggota kelompok itu masih ada yang pasif, tidak aktif, ya dikecilkan kelompoknya menjadi 4. Jadi 8 kelompok ya. 8 kelompok isinya 4 gitu. 4 orang. Nah, kalau 4 orang dalam setiap kelompok ini kan nanti pasti akan semuanya aktif gitu ya. Jadi mereka diskusi dalam kelompoknya setelah mencapai pengetahuan yang baru yang dirasa sudah cukup untuk dipresentasikan di depan kelompoknya, kelompok yang lain maksudnya. Nah, nanti diskusi antar kelompok gitu ya. Itu akan lebih baik dibanding diskusi secara keseluruhan besar. Atau permainan ya, icebreaker atau memecah kondisi kebekuan pikiran. Jadi kalau misalnya kalau deadlock ya, ada permasalahan atau fenomena terus tidak ada solusi atau stagnan diskusinya, nah kita pakai permainan ya untuk supaya membuat pikirannya tadi buntu itu uh, bisa lancar lagi gitu ya. Atau brainstorming atau curah pendapat untuk mengkondisikan peserta didik mengeluarkan peluang-peluang solusi atau ide, itu bisa. Active learning tentunya guru sebagai fasilitator harus mempunyai banyak sekali amunisi masalah gitu ya. Kalau enggak punya ya akhirnya berat nanti ya. Jadi ini 1 sampai 5 ya. Nah, yang berikut adalah cooperative learning. Jadi maksudnya nih sekumpulan strategi pembelajaran yang dirancang untuk mengkondisikan peserta didik supaya dapat belajar dalam kelompok. Itu cooperative learning. Kooperatif itu ya bekerja sama, itu kelompok. Jadi kalau dulu itu belajar mandiri, kalau sekarang justru belajar dalam kelompok gitu ya. Nah, kenapa sih kok disuruh belajar dalam kelompok? Ini ada 3 dampak positif kalau belajar dalam kelompok. Pertama, hasil belajarnya itu dapat efektif tercapai dengan maksimal ya. Yang kedua, ini positifnya yang selain hasil belajar, ini peserta didik dapat menerima keberagaman. Jadi kalau dalam satu kelompok isinya 8 orang itu status ekonominya, tingkat pendengarannya, tingkat berpikir kritisnya dan lain-lain itu berbeda-beda, nanti dia akan bisa memahami keberagaman gitu ya. Jadi toleran. Jadi kalau mau ngomong itu ya oh ada yang mau ngomong dibiarkan dulu. Jadi keberagaman itu dia bisa nggak kaget. Awalnya mungkin kaget ya, lihat temennya ngegas gitu ya, tapi lama-lama sudah biasa bagaimana cara mengendalikan gitu ya. Itu keberagaman, daripada nanti Anda kaget pada saat lulus dan berbaur di masyarakat, dan masyarakat itu kan heterogen. Itu bisa dikecilkan dulu dalam kelompok. Jadi kelompok itu ya pasti seperti masyarakat gitu ya, sama gitu ya. Nah, yang ketiga ini dapat mengembangkan keterampilan sosial, artinya berinteraksi dengan sesama. Bagaimana cara berbicara, bagaimana cara menyampaikan ya pendapat supaya lawan bicara itu dapat menerima pendapat Anda. Itu keterampilan sosial, bagaimana cara nego dan seterusnya. Jadi kalau bekerja dalam kelompok itu banyak dapatnya dibanding belajar mandiri. Jadi ada 5 prinsip dalam cooperative learning ya. Positif interdependency. Jadi kalau dalam satu kelompok ini
satu kelompok 4 orang atau satu kelompok 8 orang, tentunya masing-masing kelompok ini kan mempunyai tugas ya, tugas fungsinya masing-masing. Misalnya jadi ketua, jadi sekretaris, ya ada yang mempelajari bab 1 dan lain-lain gitu. Ini nanti akan saling bergantung ya, saling bergantung. Jadi karena pekerjaannya dia itu baru bisa dilakukan setelah pekerjaan temannya, ini akan saling tergantung secara positif ya. Jadi bergantung ke anggota kelompoknya secara positif. Nah, yang kedua prinsipnya personal responsibility ini, karena kelompok itu anggotanya masing-masing punya tugas ya, jadi tugasnya ya dikerjakan. Tugasnya A ya si A nanti akan mengerjakan tugasnya sendiri, sedangkan B tidak mau mengerjakan tugas A tapi tugas B gitu ya. Jadi punya tanggung jawab masing-masing gitu. Jadi belajar bertanggung jawab. Jadi kalau yang sebagai ketua tugasnya apa, sebagai uh, pencatat data ya tugasnya apa gitu ya. Face to face promotion interaction ini pada saat masing-masing kelompok, anggota kelompok itu mempunyai tugas masing-masing, ini pasti ada anggota kelompok yang tidak maksimal dalam mengerjakan. Nah, temannya yang lebih lebih tahu atau sudah pernah mengerjakan ini membantu gitu. Jadi interaksi tak muka yang mendorong itu apa ya, membantu temannya. Terus yang interpersonal skill yang keempat ini keterampilan sosial, keterampilan dalam berkomunikasi, bernego, menghargai pendapat ya dan sebagainya. Nanti terakhir group processing ya, evaluasi proses kelompok. Jadi di akhir itu nanti akan di akhir suatu pembelajaran yang menggunakan kelompok itu ada sesi yang dikondisikan oleh peserta oleh fasilitator untuk membuat kelompok itu mengevaluasi. Jadi proses yang dilakukan tadi itu ternyata sebagai ketua ini tidak bekerja dengan maksimal, koordinasinya kurang gitu. Jadi kalau nanti mau kelompoknya ini nanti mengerjakan proyek yang lain, itu nanti ketuanya harus segera memperbaiki sikapnya gitu. Atau dalam pembagian tugas itu uh, jangan jangan berbeda sangat jauh ya. Jadi yang si A itu mengerjakan yang memang dia kuasai gitu ya. Jadi itu ada mengevaluasi proses dalam berdiskusi dalam kelompok gitu ya. Jadi misalnya kemarin ribut baku pukul, nah besok lagi kalau ada kegiatan yang lain sudah tidak baku pukul ya, ya karena sudah dievaluasi ya harus sabar dan seterusnya gitu ya. Nah, model-model cooperative learning ini misalnya STAT ya, Student Team Achievement Division, ada Jigsaw tipe 2 dan TGT Team Group Turnamen. Kalau Jigsaw itu puzzle ya. Jadi Jigsaw itu ada Jigsaw 1 dan 2. Kalau Jigsaw 1 itu pembelajarannya mandiri, tapi kalau Jigsaw 2 itu dalam kelompok ya. Itu ya. Ini kalau start itu penekan pada activity dan interaksi antar peserta didik untuk saling memotivasi, membantu dan mempelajari suatu pokok bahasannya. Ini kita akan coba bahas yang jigsaw saja ya. Jigsaw saja. Jadi misalnya ada materi ya. Materi itu harus oleh gurunya, materi itu dibagi jadi 4 materi ya. 4 materi. Pertama, guru itu dalam langkah pertama ya guru mempresentasikan materi 1, 2, 3, 4 gitu. Secara umum ya, secara umum. Terus setelah itu guru membagi peserta didik ke dalam 4 kelompok.
Ya, misalnya kelompok 1, 2, 3, 4 itu jumlah anggotanya sama gitu ya. Ini kelompok 1 isinya ada 4 orang, kelompok 2 4, kelompok 3 4, kelompok 4 4. Nah, ini satu kelompok yang isinya 4 ini dikasih permasalahan nomor 1. Kelompok 2 semuanya ini 4 anggota kelompok dikasih permasalahan kedua, kelompok 3 dikasih permasalahan ketiga, kelompok 4 dikasih permasalahan keempat. Nah, nanti kelompok 1, 2, dan 3, 4 ini saling berdiskusi dalam kelompok kecilnya untuk menentukan jawaban yang baik untuk soal nomor 1 di kelompok 1, soal nomor 2 di kelompok 2, dan seterusnya. Nah, setelah mereka sudah mempunyai pemahaman yang sama, ini anggota kelompok itu pecah ya, berbaur dengan kelompok yang lain sehingga heterogen. Kelompok 1 ini isinya anggota 1, 2, 3, 4 ya. Jadi anggota nomor 1 ini gabung dengan anggota nomor 2 di kelompok 2, anggota 3 di kelompok 3, anggota keempat di kelompok 4, dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti akan ada 4 kelompok yang isinya 4 tapi berasal dari masing-masing kelompok yang pertama. Nah, di ronde 2 ini orang nomor 1 itu menyampaikan ya jawaban rumusan jawaban masalah nomor 1 ke nomor 2, nomor 3, nomor 4. Setelah selesai dipastikan semua memahami, gantian kelompok 2 ya, kelompok 2 nomor 2 ini menyampaikan atau memberikan pengetahuan kepada anggota 1, 3, 4 tentang jawaban untuk submateri nomor 2 dan seterusnya, sehingga akhirnya semua di ronde 2 ini semuanya menguasai 4 permasalahan gitu ya. Semuanya menguasai 4 permasalahan. Oke ya, kita cepat ke discovery learning ya. Ini berpusat pada peserta didik ya. Discovery learning adalah proses pembelajaran yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk dapat menemukan ya pengetahuan baru secara mandiri. Menemukan itu bukan nemu di jalan gitu, bukan, tapi menyusun ya. Jadi peserta didik ini harus mempunyai kemampuan dalam strategi kognitif gitu. Kalau tidak punya ya jangan diterapkan ini discovery learning. Ini biasanya di SMA ya. Ya, ini karena menggunakan metode ilmiah gitu. Kalau di SMK jangan menggunakan discovery learning, pakai project based atau problem based ya. Jadi ada 6 langkah ya sintak discovery learning ya. Stimulation, problem statement, data collecting, data processing, verification, dan generalization. Jadi stimulasi membuat peserta didiknya itu berminat ya atau mempunyai minat. Setelah itu menyebutkan problem ya, problem yang harus diselesaikan atau dicari jawabannya melalui metode ilmiah. Setelah itu pengumpulan data ya, pengumpulan data dari mana ya, percobaan atau mencari data literatur, studi literatur. Setelah itu baru memproses data ya menjadi informasi untuk menjawab problem statement ya atau kalimat yang harus diselesaikan, jadi masalah yang harus diselesaikan gitu. Setelah itu verifikasi apakah jawabannya sudah memenuhi atau belum. Kalau belum ya kembali lagi ya data collected dan seterusnya, akhirnya generalisasi. Ini discovery learning. Nah, yang tidak strategi kognitifnya tidak bagus-bagus amat ya, atau menggunakan project yang di SMK, ini project based learning atau metode pembelajaran yang mengkondisikan peserta didik untuk dapat menyelesaikan suatu proyek dalam rentang waktu tertentu
Sehingga karena proyek itu dapat diselesaikan, peserta didik dapat mengkonstruksikan suatu pengetahuan baru gitu. Ya. Jadi ini harus pengetahuan baru yang akan dikonstruksikan sendiri oleh peserta didik ini harus dipilihkan proyeknya gitu ya. Jangan sampai proyek yang dipilih itu ternyata tidak dapat dikonstruksikan oleh peserta didik gitu. Jadi sebetulnya project based di sini ya guided ya. Project based learning yang di guided atau difasilitasi gitu. Maksudnya bukan difasilitasi ya, dikondisikan. Jadi project based learning yang dikondisikan. Kalau betul-betul tidak dikondisikan ya berat ya. Ini harus dikondisikan ya. Tentunya proyek-proyeknya ya harus ada komponen dan peralatannya di satuan pendidikannya gitu ya. Jadi ada 6 langkah pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, start with the essential question. Jadi pertanyaannya esensial yang harus dicarikan jawabannya gitu. Terus yang kedua, ya yang setelah tahu maksudnya apa yang harus dicari ya, harus dijawab. Itu nomor 2 adalah mulai mendesain ya, atau merencanakan suatu project yang gara-gara project itu mereka dapat menyelesaikan atau menjawab masalah. Nah, setelah mendesain proyek baru membuat timeline atau time base ya. Jadi timeline itu misalnya minggu ini ngerjakan apa, minggu depan jadi sampai 8 minggu gitu. Itu apa saja gitu. Jadi create a schedule ya. Jadi penjadwalan. Nah, setelah itu monitor the student and the progress of the project. Jadi fasilitator kemudian mengobservasi setiap peserta didik apakah benar-benar telah melakukan langkah-langkah yang dalam mendesain project itu ya sesuai dengan schedule-nya. Maksudnya progresnya bagaimana. Setelah itu baru kalau setelah selesai ya assess of outcome. Jadi hasil akhir projectnya itu dianalisis ya, datanya seperti apa gitu. Baru nanti dievaluasi pengalamannya ya. Apakah benar-benar dapat menjawab masalah ya yang ditulis di awal gitu. Ya, ini harus setiap langkah ini harus betul-betul diobservasi, diamati oleh fasilitator ya. Jangan sampai desain atau merencanakan proyeknya ini kalau seperti ini tidak dapat menyelesaikan masalah ya harus dibenarkan gitu ya. Jadi jangan betul-betul dilepas tapi betul-betul dimonitor gitu ya. Dimonitor termasuk schedule-nya. Kalau terlalu lama ya ini nggak bisa 8 minggu. Kita hanya punya waktu misalnya 7 hari ya selesaikan dalam waktu 7 hari gitu ya. Nah, yang berikutnya kalau tidak pakai proyek ya, misalnya mata pelajarannya itu bukan produktif ya, ya menggunakan problem based learning. Ya. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Nah, masalah yang dipilih dalam pembelajaran PBL ini harus betul-betul masalah yang ada di dunia nyata gitu. Jangan adanya hanya di dunia dongeng ya. Betul-betul nyata, konkret gitu ya. Terus jawaban masalahnya harus belum pasti gitu. Sehingga kalau Anda membuat masalah yang sekali tanya ke googling sekali, itu langsung jawabannya keluar, nah itu bukan masalah. Masalah yang disebut problem based learning di masalah di PBL itu harus masalah kalau
dicari di Google atau di ChatGPT atau Gemini atau yang lain itu minimal 20 kali ya, melakukan penggalian baru ada hasilnya. Nah, itu baru benar. Jadi karena banyaknya masalah atau banyak jawaban yang belum pasti, mana yang benar, mana yang salah, sehingga peserta didik dapat mengembangkan peluang-peluang jawaban gitu. Jadi akhirnya memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk melakukan eksplorasi, mengumpulkan data, nanti terus menganalisis data menjadi informasi untuk menjawab masalah yang tadi disusun di awal gitu ya. Jadi masalah dunia nyata tadi, bagaimana cara solusinya ya tadi ya, dengan membaca literatur atau diskusi ya. Makanya masalahnya harus betul-betul dikuasai oleh gurunya. Jangan sampai masalah yang diberikan itu betul-betul masalah yang tidak dapat diselesaikan. Jadi masalahnya ya masalah untuk 1 hari, masalah untuk 2 jam gitu ya, bukan masalah yang 1 semester gitu ya. Jadi solusinya hanya 20 menit atau mencarinya jawaban masalah itu 1 jam gitu ya. Itu masalah-masalah yang dikondisikan, tapi memang masalah itu harus betul-betul real, nyata, bukan masalah yang tidak nyata. Masalah nyata itu ya masalah yang sering ditemui atau fenomena yang sering ditemui di sekitar peserta didik gitu. Jadi problem base ini awalnya diajarkan di sekolah kedokteran ya. Jadi kalau pusing itu penyebabnya bisa banyak gitu. Bisa punya hutang, masuk angin atau dan lain-lain. Jadi harus ada penggalian informasi ya, sehingga didapat peluang-peluang penyebab gitu. Jadi masalah ini nanti akan dapat mengendalikan proses pembelajaran atau mengendalikan arah pembelajarannya. Jadi fokusnya pada penyajian ini fokusnya ya. Problem base itu kuncinya di sini masalah. Jadi masalah yang dipilih untuk diselesaikan dalam problem base ini harus masalah yang nyata. Kalau enggak ya simulasi bisa, tapi memang betul-betul ada gitu. Jadi peserta didik harus tahu dulu maksud masalahnya itu. Jangan-jangan dia enggak ngerti masalahnya apa gitu. Jadi harus Anda sebagai guru itu kalau melakukan pembelajaran menggunakan problem based learning itu kan Anda memberikan masalah. Nah, seluruh peserta didik itu juga harus tahu maksud masalahnya ini apa, itu harus tahu gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah tahu baru peserta didiknya diminta atau dikondisikan untuk mencari solusinya ya, melalui serangkaian penelitian ya, investigasi menggunakan teori, konsep, prinsip yang telah dipelajari dari berbagai bidang ilmu. Jadi permasalahan ini menjadi fokus stimulus ya, rangsangannya dan pemandu proses belajar, sementara guru ya seperti kayak biasanya jadi fasilitator ya, sebagai pembimbing aja gitu. Ini kalau siswanya tidak mempunyai critical thinking ya jangan pakai problem based ya. Nah, langkah-langkah problem based ini ada 6. Pertama, ini pendidik guru itu harus menyiapkan pernyataan dan penugasan, harus didesain yang ini bisa dilakukan oleh peserta didik dalam 1 hari pembelajaran gitu. Setelah itu menyusun masalah ya, kontekstual gitu ya. Terus guru bertindak sebagai fasilitator ya, membimbing diskusi, menyusun laporan, presentasi ya. Peserta didiknya itu dikondisikan untuk itu.
Terus setelah itu pendidik memberikan dukungan intelektual. Jadi kalau ada pertanyaan atau perlu data, perlu info, atau perlu teori, konsep dan lain-lain disiapkan gitu. Nah, setelah selesai nanti dievaluasi ya. Dievaluasi. Apakah tujuan pembelajaran yang menggunakan problem based ini telah tercapai gitu ya. Nah, kalau e-learning tidak perlu lah ya, bisa dibaca sendiri. Jadi teman-teman itu ya, pendekatan inovatif dalam pembelajaran ya terlalu banyak memang ya, terlalu banyak ya, ya memang seperti ini itu ya, pokok bahasanya di LMS ya. Paling tidak ini Anda tidak mungkin dapat memahami kalau hanya satu kali mendengar ya. Jadi harus diulang-ulang ya. Nah, ini menarik ini, diulang-ulang ini. Ya. Saya kira cukup ya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas mandiri yang sebentar dapat dilihat di Google Classroom ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.